Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, merasa damai dan sukacita, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat maupun umat Tuhan di mana saja. Karena kasih sayang Allah Tuhan Yesus Kristus selalu memberi kekuatan bagi kita semua. Sekarang kita di Maluku maupun di daerah-daerah timur Indonesia memasuki musim penghujan. Di musim penghujan ini kita berkelimpahan air. Air adalah kebutuhan vital makhluk hidup, termasuk manusia. Alam yang di dalamnya ada mata air, ciptaan Tuhan, sekaligus merupakan anugerah Allah kepada manusia dan makhluk hidup yang lain di bumi ini. Bumi dan air adalah anugerah Tuhan Allah kita. Air menjadi kebutuhan vital makhluk hidup. Air menjadi mata air kehidupan kita semua. Jikalau Tuhan menempatkan air dan Tuhan mensakralkan itu, maka air menjadi mata air kehidupan kita semua. Karena itu saudara-saudara, air mesti dijaga dengan baik. Kalau tidak, dia menjadi sumber bencana bagi manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Pada bagian ini mengkisahkan sebuah sumur tua di kota Yerikho yang menjadi mata air kehidupan bagi orang-orang Yerikho karena semuanya mereka mengambil air minum dan melakukan aktivitas kehidupan dengan menggunakan air di sumur itu. Tetapi akhirnya orang-orang Yerikho sadar bahwa air sumur itu tidak sehat lagi. Karena mereka selalu mengalami kematian. Ibu-ibu rumah tangga yang hamil selalu mengalami keguguran janin atau bayi bila mereka mengkonsumsi air sumur ini. Kegelisahan orang-orang Yerikho terhadap air sumur akan teratasi ketika kehadiran Elisa sebagai seorang nabi di situ. Elisa sebagai seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang Yerikho. Keterpanggilannya dan pengutusannya sebagai seorang hamba Tuhan. Karena benar-benar ia memiliki kredibilitas diri yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Elisa adalah seorang nabi yang rendah hati. Berpegang teguh pada kuasa dan kehendak Tuhan. Hidup Elisa selalu fokus dan setia sungguh pada firman Tuhan sebagai sandaran teologi yang utuh bagi pelayanan kepada orang-orang Yerikho. Kehadirannya sangat membantu orang-orang Yerikho untuk mengatasi problematika kehidupan yang mereka alami pada saat itu. Orang-orang Yerikho tahu Elisa adalah penyelamat kehidupan yang Tuhan berkenan memakainya sebagai hambanya di tengah kehidupan orang-orang Yerikho. Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Problem air sumur tidak sehat bagi orang-orang Yerikho adalah sebuah problem yang serius yang harus segera diatasi, yang harus segera ditangani. Karena ia memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan hidup orang-orang Yerikho. Pertanyaan yang penting ditelusuri adalah mengapa air sumur tersebut menjadi penyebab utama dari keguguran bayi di Yerikho. Saudara-saudara, ternyata penyebab utama ketika mereka mengkonsumsi air tersebut adalah air itu telah mengandung racun yang sengaja ditaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan sejenis tanaman
yang bahasa Latinnya Citrallus colocynthis, yaitu tanaman yang semacam semangka, sehingga air sumur itu telah tercemar oleh racun yang menyebabkan kematian bukan saja kepada manusia, tetapi ternak-ternak mereka, hewan-hewan mereka yang menggunakan air itu juga mereka mati. Ibu dan Bapak, kalau Elisa begitu antusias meresponi permintaan orang-orang Yerikho untuk mengatasi masalah air sumur, dan langsung ia bertindak melakukan aksi pembersihan dengan menggunakan garam, ini pertanda bahwa Elisa telah bergumul dengan Tuhan, memohon petunjuk dari Allah. Tuhan yang ia yakini sebagai sumber hidup, yang menghidupkan semua manusia. Dan dalam pergumulannya dengan Tuhan, ia diberi petunjuk dan cara untuk membersihkan air sumur menjadi sehat kembali. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, pada ayat 21 bacaan kita tadi mengatakan bahwa kemudian pergilah ia ke mata air sumur dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, inilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat ini memperlihatkan sikap Elisa sebagai seorang nabi Tuhan. Ia tidak sekedar menggunakan garam secara fisiknya, punya manfaat karena mengandung zat kimia natrium klorida yang dapat mensehatkan kembali air dari racun itu. Tapi semuanya itu karena Tuhan berkenan memulihkan, mensehatkan kembali air sumur itu. Tuhan berkenan memakai Elisa sebagai nabi, menggantikan Elia yang telah berpisah dengannya di suatu perbuatan kuasa Allah, mengangkat Elia ke surga. Saudara-saudara, Elia terkenal sebagai seorang nabi yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan ajaib. Kebesaran dan roh Elia sekarang ada pada Elisa, sehingga Elisa boleh dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, ajaib, termasuk air beracun di sumur Yerikho. Kiprah Elisa memperlihatkan bahwa panggilan untuk mensehatkan air sumur orang Yerikho tidak dapat dipisahkan dari kuasa firman Allah. Karena itu tadi saya katakan bahwa sebelum dia melakukan akta pembersihan, dia sudah bergumul dengan Tuhan. Dan ini kenyataannya dari dia bergumul dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan, Allah, menciptakan dan menyediakan air bagi dunia sebagai sumber kehidupan yang amat vital. Karena itu air selalu terkait dengan keberlangsungan hidup, melintasi suatu ruang, waktu, dan generasi. Begitu vitalnya air sebagai sumber kehidupan. Maka dalam spiritualitas gereja, air dimaknai sebagai yang sakral. Karena air adalah bukti dari kehadiran yang ilahi, itu selalu mendatangkan kehidupan. Saudara-saudara jemaat, akta pembersihan air sumur beracun di Yerikho yang dilakukan Elisa dengan menggunakan garam, sehingga air itu sehat dan digunakan oleh orang-orang Yerikho sampai sekarang ini, menunjukkan bahwa air sumur itu sakral bagi orang Yerikho. Bukan karena air itu sendiri, tetapi karena ada firman Tuhan pada air itu, maka air itu menjadi sakral bagi hidup mereka. Hal ini mengingatkan kita pada akta baptisan kudus maupun air yang kita pakai untuk berdoa bagi pergumulan orang-orang sakit atau karena kesusahan-kesusahan umat yang lain. Maka air itu menjadi sakral. Bukan karena air itu sendiri, tapi karena kehadiran kuasa Allah.
Sehingga ia menjadi sakral dan punya kekuatan untuk membaptis orang dan kuasa untuk menyembuhkan. Saudara-saudara, air yang kita berdoa, kita minta Tuhan berkuasa atas air ini, maka di situ dia sakral. Bukan karena air itu, karena kebolehan kita bilang itu merupakan sebuah kebolehan dan keberhasilan yang kita lakukan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi air itu, ketika kita berdoa, memohon Tuhan berkenan menyembuhkan seseorang dengan air ini, maka air itu sakral bagi penyembuhan yang kita lakukan karena Tuhan yang turut campur tangan di dalam. Begitu juga akta baptisan. Kita yakini bukan kita yang membaptisnya, tapi Tuhan sekaligus membaptisnya. Ketika kita berdoa mohon, Tuhan pakailah air ini dan kita membaptis anak kita ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Air itu sakral untuk kita membaptis anak itu. Sekaligus Tuhan membaptis dengan rohnya bagi anak itu. Gambaran ini mesti mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terlibat mempraktek kehidupan yang menyimpang dari iman dan ajaran Kristus. Seperti menaruh racun di air atau meracuni orang lain. Ada racun-racun masa kini, saudara-saudara, yang merusak dan mematikan air sebagai sumber kehidupan. Racun itu dapat berupa penebangan pohon secara liar, adanya pembangunan pada area sumber air, pembuangan sampah yang dapat mencemarkan air, dan lain-lain. Itu racun-racun masa kini yang membuat air itu tidak bersih dan tidak sehat dan bisa mendatangkan bencana bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita di wilayah pelayanan GPM Kota Ambon dan Pulau Ambon melakukan peneguhan sidi gereja. Terakhir bagi kesempatan peneguhan sidi yang diberikan oleh MPH Sinode GPM untuk bulan Juni dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Anak-anak yang diteguhkan ini adalah mereka yang tertunda di saat mau diteguhkan pada bulan April menjelang perjamuan Jumat Agung. Hanya karena kita mengalami penyebaran virus corona, tanda bahwa gereja turut memutuskan mata rantai virus corona itu, maka MPH menunda peneguhan sidi sampai kali ini. Nah, saudara-saudaraku, anak-anakku yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja, saudara-saudara mesti diingatkan bahwa sidi berarti di atas pengakuan saudara-saudara, Tuhan Yesus mempercayakan tanggung jawab bergereja bagi saudara-saudari. Hal ini terbukti bahwa Tuhan Yesus ketika menyatakan kepada para murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya dalam kesaksian Matius 16 ayat 13 sampai 20, di situ Tuhan Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut murid-murid Tuhan Yesus yang sudah hidup dengan dia bertahun-tahun, menurut murid-murid Yesus, siapakah aku ini? Siapakah Tuhan Yesus ini? Ada yang menjawab bahwa engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau Yeremia. Tapi Simon Petrus mengatakan dengan suara lantang, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan apa kata Tuhan Yesus? Simon Petrus, itu bukan pikiran yang engkau secara manusia, tetapi itu adalah pikiran Allah yang mau mengatakan kepada engkau dan memberanikan engkau mengatakan, kamu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudaraku, di atas pengakuan Petrus itu, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau di atas namamu yang artinya batu karang.
Di atas pengakuanmu, aku mendirikan jemaatku. Demikian juga pengakuan saudara-saudari calon sini baru. Yang nantinya saudara akan mengaku untuk setia memikul tanggung jawab atas tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara. Maka di atas pengakuan saudara-saudara, Tuhan mendirikan jemaat ini. Tuhan memberi tanggung jawab jemaat ini untuk kalian. Aksentuasi dari pengakuan percaya saudara-saudara mesti nyata dalam praktek hidup sehari-hari. Kalau sejak dulu saja orang Yerikho sudah mengalami perbuatan jahat, saling meracuni satu dengan yang lain, kondisi ini juga nampak sampai sekarang. Di mana orang sering meracuni satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, khusus anak-anak calon sini yang mengaku iman, pengakuan itu aksentuasinya mesti nyata di dalam kehidupan hari-hari. Saudara-saudara mesti hati-hati dalam pergaulan saudara-saudari. Ingat, di atas pengakuan percaya saudara-saudari, Tuhan mempercayakan gereja ini. Oleh karena itu saudara melayanilah. Berilah dirimu untuk menerima tanggung jawab pelayanan. Dan saudara mesti menjadi garam dan terang dunia. Selamat mengikuti Yesus. Shalom. Amin.